Halo teman-teman, kami dari Indigos. Di sini kita sekarang lagi jalan-jalan nih guys. Jalan-jalan di mana? Di Gunung Puntang tentunya. Pasti udah tahu kan Gunung Puntang. Nah nanti di sini kita paling juga akan jalan-jalan aja sih sebenarnya sambil keliling-keliling dan nanti sambil bercerita ya kan ya. Kita pengen coba cari tahu cerita-cerita yang ada di sini. Bukan menguak sejarah ya, kita mau bercerita saja. Cerita Tentang saja apa yang ada di daerah Gunung Puntang. kira-kira nih kan sama nautic skill-nya ada apa aja sih kalau di Gunung Puntang itu maksudnya tempat-tempatnya nanti? Kita sekarang lagi di sungai satu ya. Kita lagi ada sungai di Gunung Puntang. Terus nanti kita bakal ke puing-puing stasiun Radio Malabar, stasiun radio utama tuh dulu. Terus habis itu kita ke bekas puing-puing rumah. Oh, rumah pegawai. Jauh nggak dari sini? Emang sekitar sini aja? Sekitar sini aja, wilayah Gunung Puntang ini aja. Oh, baik. Nanti kayaknya mau cerita ya kayak gimana kan coba? Dan kalau di sekitar Radio Malabar ini ada kolam bentuk lope itu namanya kolam cinta. Nanti kita juga bakalan di situ dan bercerita-cerita juga. Ya, kita mau cerita ya di sini guys. Cerita. Jangan lupa ikutin terus petualangan kita, jalan-jalan kita di Gunung Puntang. Ini pasti Isma, Chef sama Alatar nyiri ya guys ini. Ulin atuh, isu teh poe Senin, isu poe Senin, tanggal merah. Coba dingin tapi enak asli. Enak banget dingin. Mantap coy. Harus ke Gunung Puntang. Kayak ini kalau naruh makanan di sini awet ya. Iya. Sekarang yang kami ya. Jadi ternyata setelah searching nama sungai ini adalah Sungai Cigeruk. Cigeruk ya, yang asalnya dari Curug Siliwangi, ada satu lagi tuh lupa. Pokoknya ada namanya Sungai Cigeruk. Sungai Cigeruk ya. Nah teman-teman, ini adalah salah satu tempat favorit yang ada di Gunung Puntang, yaitu Sungai Cigeruk. Sungai Cigeruk ini terletak tidak jauh dari tempat kita parkir teman-teman. Nah jadi teman-teman rugi banget kalau misalnya datang ke Gunung Puntang dan gak berkunjung ke Sungai Cigeruk ini. Nah bisa kita lihat pemandangannya sangat indah, airnya sangat jernih, dan tahu nggak teman-teman, airnya itu sejuk banget ya. So, tempat ini tuh cocok banget loh teman-teman ya, buat teman-teman yang pengen refreshing dan menyegarkan pikiran. Merdu sekali suara tertawa saya. Nah, jadi wajar saja jika Sungai Cigeruk ini dijadikan spot foto-foto karena memang pemandangannya juga sangat indah teman-teman. Mantap coy. Ya kan putri-putri. Oh guys, ini kan di apa namanya? Sungai Cigeruk ya, dan di Gunung Puntang ya. Dan setahu aku juga Gunung Puntang itu kayak ada situsnya gitu ya di sini ya. Yang memang ya bukan situs sih, tapi kayak yang memang warisan sejarah. Ya, itu apa namanya? Dari peninggalan Belanda bukan sih? Atau memang Belanda ya? Belanda. Nah, kayaknya seru deh nanti kalau kita ceritain. Tapi sebelum merasakan sesuatu jadi Ayo. iya, kayaknya tapi sebelum kita membicarakan tentang situs itu, kalian merasa sesuatu nggak yang di sungai ini juga? Iya. Tadi juga waktu kita datang juga itu ada melihat sesuatu juga. Tapi kayaknya karena kita di sini pengen feeling main dulu, Iya. mending main dulu tapi kita ceritain nanti. Enaknya gitu aja. Iya, kita nikmatin dulu aja. Kita nikmatin dulu aja, kita akan ceritakan nanti pengalaman kita yang ada di sini. Jadi tetap di Indigos. jalan-jalan. Nah, selesai kita healing di Sungai Cigeruk ini, mari kita melaju ke salah satu situs yang ada di Gunung Puntang ini, yaitu puing-puing bekas stasiun Malabar. Jadi ini kameramen kita ya, kameramen dadakan. Hai guys, aku kru baru ya, Kru baru. Indigo. Calon. 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 Berarti indra keenamnya mau dibuka dong. This time guys. Not at this time. Nah, ini adalah salah satu jembatan yang ada di Sungai Cigeruk yang menghubungkan antara daratan yang satu dengan yang lain, teman-teman.
Dan jembatan ini juga pemandangannya bagus, jadi bisa dijadikan spot untuk foto-foto cantik seperti siapa ya? Nah, seperti ini. Kameramen kita pakai masker ya, kayak biasa kayak di kantor ya. Ya mau dimanapun terus tetap pakai soalnya di sini kalau dibuka masker ini jenggot kayak orang tetap kayak kambing. Jangan kayak gitu. Kita cari aman. Dan maafkanlah kameramen kita yang memang random teman-teman ya, karena selalu meminjam HP untuk ngaca doang. Nah ini Bukan adalah itu Putri gak punya malu. Siapa yang nggak punya malu? Nah ini adalah Ya kalau tempat. kecepatan nanti bisa di slow ya. Nah, eta teh nopi tehnya. Jadi kita mau pergi ke atas menuju tempat yang ingin kita tuju, yaitu bekas stasiun radio Malabar ya teman-teman ya. Jadi kita naik dengan penuh perjuangan karena memang jarang olahraga ya. Nah, yang ini mah suka olahraga dah. Nah ini adalah Nopi ya, sang pemberani ya. Dia kemana-mana tuh biasanya sendiri, tapi sekarang udah ada pacar yaitu Zio. Jadi nggak sendirian lagi. Nah ini adalah jalur yang kita lewati untuk bisa masuk ke puing-puing bekas stasiun Malabar teman-teman ya. Nah nama tempatnya adalah Burg Negara Puntang ya. Tiket masuknya cuma 10.000 per orang dan harga yang sangat terjangkau untuk ukuran tempat yang sangat indah dan bisa menambah pengetahuan untuk kita teman-teman. Karena di sini kita bisa membaca tentang sejarah stasiun Malabar teman-teman ya, dan bisa kalian baca di papan saat kalian pertama kali masuk ke Burg Negara Puntang ini. Wah, pokoknya sangat asik ya teman-teman kalau misalnya kalian langsung datang ke tempat ini, dan tempatnya juga dikelola dengan sangat baik. Nah, ini adalah salah satu spot yang berbentuk hati yang dinamakan dengan kolam cinta, teman-teman ya. Nah, bisa kita lihat banyak yang nongkrong-nongkrong di situ. Dan konon katanya, kalau kalian punya pasangan datang ke tempat ini, hubungan kalian bisa langgeng, teman-teman. Nah, ini puing-puing yang tersisa dari stasiun Radio Malabar yang tadi kita bahas, teman-teman ya. Stasiun Radio Malabar didirikan pada tahun 1917 dan diresmikan pada tahun 1923. Ada sumber juga yang mengatakan bahwa peletakan batu pertamanya pada tahun 1916, teman-teman. Sistem operasinya juga tercanggih pada saat itu. Bahkan saking modernnya, sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena jadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Akhir riwayat stasiun Radio Malabar mulai terjadi pada Maret 1942 dan hancur total pada 1946 sampai 1947. Oke teman-teman sahabat Indigos, sekarang Ridwan, Zio, dan Novi ada di salah satu tempat ya di Gunung Puntang yang namanya Bekas stasiun radio Malabar. bekas stasiun radio Malabar. Jadi terus gimana Zio? Dan sekarang kita juga pengen coba ngeliat dulu nih kayak biasanya. Kan kalau misalnya kita di tempat-tempat yang entah itu ada ceritanya atau enggak pun gitu, kalau kita ngafe-ngafe gitu kan, kita buka tarot, kita pengen lihat nih di sana dari cerminan dari tarot ini bagaimana. Kita menggunakan ghost tarot dan yang lain-lain ya Kang ya? Iya betul, ada ghost tarot, ada evolution oracle, terus ada ghost tarot untuk kita bisa komunikasi dengan dimensi waktu yang ada di masa lalu. Iya benar. Jadi tetap tonton apa yang akan kita ceritakan di sini, gitu ya. Yuk bisa dimulai. Kita dimulai dengan ghost tarot ya. Kita lihat apa yang ingin diceritakan di tempat ini ya. Sekalian nanti akan ada scene-scene di bekas stasiun Malabar ini yang akan ditampilkan langsung ya. Wow. Ada Eight of Wands ya. Nanti bakalan kita bahas. Satu. Banyaknya. Mantap ya kayaknya. Mantap langsung. The Hangman itu biasanya ada segi ketidaknyamanan saat itu yang terjadi. The Magician. Banyak ya, satu. Three of Cups banyak. Ya, ini menceritakan suatu kejadian. Lalu ada Ten of Pentacles. Lalu ada Ace of Pentacles. Lalu ada Page of Wands. Wih, mantap nih kayaknya. Ya.
Oke, kita buka satu-satu ya. Boleh. Gimana Kang jadinya Kang? Betul. Nah, ini menceritakan tentang sosok-sosok yang ada di sini yang sering kelihatan, mungkin orang-orang sini juga ada ya beberapa orang yang memang pernah melihat penampakan di zaman dulu ya. Kayak gitu. Nah, jadi ini kalau Eight of Wands ini menceritakan suatu tempat yang sangat berkaitan dengan orang yang ada di luar, istilahnya di luar pribumi kayak gitu. The Hangman ini adalah tentang ketidaknyamanan. Ridwan nggak tahu sih tentang ketidaknyamanan tentang hal apa gitu ya. Ridwan nggak tahu ya. Tapi tahu. Oke, untuk kartu yang ketiga di sini ada The Magician ya. Magician itu sebetulnya dalam kartu tarot seseorang yang bisa mengetahui berbagai hal ya, dimana seseorang yang ada di dalam situ tuh bisa mengetahui banyak hal gitu. Make sense juga ya? Make sense ya. Coba nanti kita spill satu-satu. Lanjut Kang. Informasi ya gitu. Lalu di sini ada Three of Cups. Nah ini kalau Three of Cups ini kan gambarnya tentang putri-putri gitu. Jadi putri-putri biasanya sih kalau kartu ini keluar biasanya harusnya di sungai-sungai, pemandian putri-putri kayak gitu ya, identik dengan sungai-sungai dan identik dengan air. Biasanya ada satu tempat daerah sini yang sering dipakai mandi sama wanita gitu ya. Ten of Pentacles identik dengan ini apa namanya, elemen Pentacles itu tanah ya. Nah, tapi di elemen tanah ini ten itu kan paling besar ya cakupannya. Jadi dia menandakan sesuatu hal yang dibuat lebih besar daripada hal yang lain. Berarti artinya si tempat saat itu ya, si tempat stasiun Malabar ini tuh merupakan apa ya, pemancar radio yang memang saat itu tuh paling besar di antara yang lain. Stasiun Malabar ini adalah salah satu yang nonjol dan paling besar di antara yang lain. Ini adalah Ten of Pentacles, kayak gitu penjelasannya. Ace of Pentacles di sini ya. Ace of Pentacles di sini tentunya Ace itu kan lebih ke angka 1. Angka 1 itu menandakan kalau dari gambar sih dia ada identik dengan pribumi yang memang kayak semacam kalau di gunung itu kayak juru kunci kayak gitu ya. Satu orang juru kunci yang saat itu banyak mengetahui tentang tempat ini, tapi dia tersembunyi gitu. Dia hanya memantau kayak gitu ya. Dan di sini kan ada gambar kayak gambar bom gitu. Jadi tempat ini memang identik dengan kayak kalau misalnya dirasakan energinya, dulu tempat ini dihancurkan oleh dirinya sendiri. Artinya dirinya sendiri. Ini kalau misalnya yang Ridwan tangkap ya, ibaratkan kalau misalnya satu tempat dibuat tapi dihancurin oleh dianya sendiri karena ada sesuatu hal, lalu dihancurkan lagi oleh oleh pribuminya gitu ya, gitu. Itulah mungkin yang disebut dengan peristiwa Bandung Lautan Api ada di sini kayak gitu. Sini memang sudah tidak berfungsi sama sekali si tempat tersebut ketika sudah hancur gitu, karena memang dihancurkan tujuannya untuk tidak diambil alih oleh pihak yang lain kayak gitu. Cerita di kartu itu kayak gitu. Tapi sebelum kita lebih lanjut, ini disclaimer ya, emang bener-bener tadi ketika Kang Ridwan nge-shuffle itu bukan kita nggak milih ya, itu semuanya memang bener-bener muncul tiba-tiba. Maksudnya di shuffle terus mereka yang loncat ya kan. Iya. Semua tadi juga bisa ngeliat ya, itu si kartunya loncat, bukan kita yang milih. Dan memang dari penjelasan yang memang tadi Kang Ridwan bicarakan itu kayak yang cukup relate dengan keadaan yang di sini gitu kan. Nah, mungkin kita bahas satu-satu ya Kang ya. Nah, terkait kartu yang pertama ini tadi tentang apa nih Kang? Identik dengan peperangan dari orang luar kayak gitu. Nah, gimana tuh kalau Novi sendiri? Iya, dulu kan memang di sini didirikan stasiun radio pertama, very low frequency gitu kan. Di tahun pada masa penjajahan Jepang tuh berarti sekitar tahun 42, pas 1942an ya kalau nggak salah. Yeah. Jepang mulai datang ke sini, itu dihancurkan. Ini itu sama kartu yang ini kan emang dihancurkan sama dirinya sendiri biar nggak jatuh ke tangan musuh. Iya benar. Ke tangan musuh. Makanya dihancurin sendiri. Nah setelah itu terus ada revolusi kemerdekaan, desas desus kemerdekaan, juga ada kejadian yang itu tadi Kang, Bandung Lautan Api. Yang ini. Nah ini juga tuh sama ini. Ada kejadian yang Bandung Lautan Api itu.
setelah dihancurin sama pihak Belandanya sendiri, dia gak diambil alih sama pihak musuh, lalu kemudian dihancurin lagi sama orang-orang kita untuk apa ya, semangat perjuangan Bandung Lautan Api gitu. Jadi makin dijarahin, dihancurin. Makin dihancurin. Nah, ini yang Ridwan gak ngerti tentang ketidaknyamanan. Karyawan dan keluarga karyawan yang di sini kan, di sini ada rumah yang dibangun khusus untuk karyawan kan, biar mudah. Nah, sebetulnya mungkin ada beberapa keluarga yang tidak nyaman sebetulnya tinggal di sini karena jauh kemana-mana. Iya, dan itu make sense nggak sih? Kalau misalnya memang kayak lo tinggal di tempat seperti ini gitu, di gunung gitu, pasti juga akan menimbulkan satu rasa ketidaknyamanan gitu. Iya, bisa. Iya, kayak sekarang kan kalau sekarang kan udah banyak warung ya, meski tetap ngerasa mager juga untuk turun ke bawah gitu kan. Apalagi dulu yang kita harus ke kota jauh banget dengan kendaraan yang seadanya. Oke. Magician, tentang informasi, semua pengetahuan, semua informasi bisa didapat di tempat ini. Udah jelas. Kayaknya itu ini nggak sih relate ke yang apa namanya, karena ini stasiun radio ya. Mau nggak mau otomatis kan akan ada informasi-informasi kesini yang dikumpulin terus ini tuh siarkan, sebagai apa ya, jembatan komunikasi antara Hindia Belanda dan Belanda. Nederland. Jadi radio pertama yang bisa memancar diterima sampai ke Belanda itu di sini. Dan makanya itu mungkin alasan kenapa didirikan di atas gunung kayak gini ya. Jadi biar lebih tinggi kali ya. Tinggi dan untuk memantau bisa. Ini kartu magician juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang sedang memantau. Kalau di oracle itu dia shadownya. Iya. Kalau Three of Cups ini berhubungan dengan wanita. Cups itu elemen air. Ya, jadi yang Ridwan kira di sini adalah tentang yang di depan stasiun Malabar itu kan ada ini ya, kolam cinta itu. Nah, itu dipakai pemandian sama wanita entah. Mungkin itu akan relate gini kan kalau misalnya kita lihat di bawah kan ada sungai ya. Dan memang tadi di sungai sendiri aku juga ngelihat ada beberapa kayak sosok kayak wanita gitu. Memang dia itu sedang bisa dibilang kayak bermain air di bawah kayak gitu kan. Nah, ada juga beberapa sosok, cuman jujur aku nggak milih sosok-sosok itu untuk diajak ngobrol gitu kan. Memang dia sendiri tuh bilangnya, kan aku nanya nih datang dari mana gitu kan, dari atas sana gitu. Jadi kayak yang tapi karena ini jujur aku baru tahu ya ada yang kayak gini gitu kan. Aku tadi nggak ngobrol langsung sama nggak ngobrol lebih lanjut gitu sama ada sosok yang wanita yang di bawah tadi di sungai gitu. Nah, di sini ini persis sekali tempatnya kayak tempat yang sekarang, yang tadi kita ini ya sungai, terus ada pohon-pohon besar gitu. Tapi kalau Ten of Pentacles ini artinya biasanya adalah satu tempat yang memang dia tuh menonjol. Misal ini stasiun radio, dia tuh yang paling besar di antara stasiun-stasiun radio yang lainnya. Biasanya kayak itu. Apa benar nggak sih kalau dulunya stasiun Malabar ini tuh adalah stasiun pemancar radio yang paling besar di masanya? Iya benar. Gitu, pertama dan terbesar. Mencapai berapa? Kayak lebih dari 1 kilometer pemancarnya. Kan nyampe ke si tiangnya itu ada 2 kilo. 2 kilo. 2 kilo satu di sini, satu di mana? Kalau nggak salah ada juga pemancarnya di Pangalengan. Wow. Itu jadi PLTA juga kalau nggak salah. Berarti keren ya, maksudnya emang gede ya untuk lingkupnya. Gunung ini sampai Gunung Harum, iya dengar. Oke. Keren. Wow. Berarti emang relate ya Kang ya? Relate sih kalau kayak gini. Tadi Ridwan juga sempat bingung, kok ini gitu. Tapi ya. Nah, ini ada satu juru kunci yang saat itu ada sih di sini di belakang kita. Kalau yang Ridwan lihat itu di belakang kita tuh ada sosok kakek-kakek mirip banget sama kayak gini gambarnya. Ya. Nah, dia tuh bilang kalau dia tuh yang banyak mengetahui tentang tempat ini di antara dibandingkan yang lain. Kayak gitu. Dan sekarang pun dia masih ada, dan ini tipikalnya dia menolong yang memang tersesat kayak gitu. Oke. Nah, terkait yang juru kunci ini, kalau misalnya nanti kita ajak ngobrol kayaknya seru ya Kang? Seru banget. Kita ajak ngobrol misalnya langsung dan juga dengan kartu bisa? Bisa. Nah, nanti kita juga akan ajak ngobrol. Ini di-keep dulu ya? Di-keep. Yang tentang ini, kita keep dulu. Untuk yang ini. Yang terakhir? Dan yang terakhir adalah pada akhirnya, ini kan gambar seorang ibu ya. Pada akhirnya setelah semuanya rata dan semuanya dihancurkan, alam kembali pada fungsinya sendiri.
Nah, emang kalau misalnya kita lihat ya secara physically kayak gini juga memang ini tuh tinggal reruntuhan aja gitu kan. Tinggal reruntuhan aja, dan memang pada akhirnya si hutan yang ada di sini itu makin benar-benar yang menghijau. Ya nggak sih kalau Iya. dilihat menghijau, iya. dan memang benar-benar kembali pada fungsinya. Dan bisa dilihat juga memang benar-benar sekarang pohon-pohon di sini tuh juga udah banyak gitu ya Banyak. Kang ya. Jadi memang kembali pada fungsinya lagi gitu. Iya. Nah, mungkin untuk segmen kali ini itu kita cukupkan, dan teman-teman nanti jangan sampai lewatkan ya untuk jalan-jalan kita yang selanjutnya, karena nanti kita akan coba untuk melakukan retrokognisi dan komunikasi juga dengan sosok yang tadi. Ya, Gitu. Tapi kan kita tadi masih ada PR nih buat Komunikasi, ngobrol iya. sama sosok yang ada di sini gitu kan, dan mungkin nanti ada sosok yang lain nih. Ya tadi emang aku ngelihat ada sosok Belanda juga gitu. Nah, nanti kita akan coba komunikasi, dan nanti juga akan kita coba melakukan retrokognisi yang ada di tempat ini. So, tetap di Indigos, dan jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Dan juga jangan lupa nyalain loncengnya. loncengnya. Share juga. lagi. Yeay.